Gue pengen kalian bayangin satu lingkaran. Ada perusahaan sekelas Nvidia investasi ke OpenAI. OpenAI pakai uang investasi itu untuk beli chip dari Nvidia. Nah, Nvidia invest ke CoreWeave, dia perusahaan penyedia server cloud. Habis itu CoreWeave jual layanan cloud ke OpenAI. Microsoft, mereka juga invest ke OpenAI. Tapi habis itu OpenAI komitmen buat beli layanan cloud dari Microsoft. Terus Microsoft pakai duit pendapatan itu untuk beli lebih banyak lagi chip Nvidia. Cara penuhnya tuh ini nih, dan ngajak lebih banyak perusahaan. Jadi masing-masing pihak tuh saling ngedanain satu sama lain. Semua perusahaan saling bergantung sama sesamanya. Dan di tengah lingkaran itu, OpenAI. Kalau kalian pas denger ini ngerasa ini domino, satu jatuh semua jatuh, sebenarnya iya. Tapi kalau kalian ngerasa ini kelemahan untuk OpenAI, nggak juga. Ini strategi. Sam Altman, CEO-nya, ngebangun sesuatu yang gue biasanya bilang too big to fail by design. Ini udah terlalu besar nih untuk gagal. Kenapa nggak bakal dibiarin gagal? Karena kalau OpenAI gagal, yang lain ikut gagal. Nvidia, Microsoft, Oracle, SoftBank, CoreWeave, semua ikut seret. Jadi hampir semua pihak tuh punya kepentingan biar OpenAI ini tetap hidup dan harus disuntik duit terus. Dan hasilnya mereka pecah rekor lagi. Terima investasi 122 miliar dolar, terbesar dalam sejarah dunia investasi startup. Itu baru di awal tahun ini loh, dengan nilai perusahaan 852 miliar dolar. Walaupun investasi ini dikasih syarat, pendapatan OpenAI harus tumbuh dari 25 miliar dolar jadi 280 miliar dolar di 2030. Permintaannya gila sih, 10 kali lipat dalam 4 tahun. Dan mereka nggak bisa bet ke ChatGPT doang. Ada satu taruhan gede yang mereka lagi investasi gila-gilaan, AI agent. Ya mereka ngerasa disitulah orang rela bayar, gantiin customer service, software engineering, riset. Kalau itu kejadian, perusahaan-perusahaan ya rela mungkin bayar mahal untuk nyewa agent AI ini yang bisa kerja 24 jam tanpa neko-neko. Itu utopianya. Tapi realitanya, growth-nya itu mulai meleset dari target internalnya. Jadi kalau kalian baca-baca, musuh bebuyutannya OpenAI itu sebenarnya Anthropic. Produknya kalian pasti tahu, namanya Cloud. Nah, perusahaan itu tuh gila loh. Mereka jauh lebih efisien, nggak bakar duit segila OpenAI, dan akhirnya udah ngelewatin OpenAI dalam pendapatan. 30 miliar dolar versus 25 miliar dolar. Dan ini yang menarik. Anthropic itu bukan pemain baru yang tiba-tiba muncul. Ini perusahaan yang didiriin sama mantan karyawannya Sam Altman, Dario Amodei. Basically karena mereka cekcok lah, drama, nggak setuju soal arah perusahaan. Alhasil Anthropic ini, mereka mungkin nggak punya sebanyak user kayak ChatGPT, tapi mereka punya pendapatan namanya enterprise revenue atau bisnis-bisnis. Satu user bisa bayar berkali-kali lipat lebih mahal ke cloud, dan mereka rela dibanding ChatGPT. Dan ini hebatnya Anthropic. Ternyata customer peduli. Mereka memakai AI yang perusahaannya nih, sistemnya rapi, spendingnya efisien, transparan, dan prinsipnya kejaga. Nggak sekedar produk bagus doang nih. Dan pelajaran yang paling penting sebenarnya, itu dari masalah yang selalu sama. Orang selalu sibuk growth, tapi lupa beresin otak bisnisnya. Dan berantakan lah kemana-mana. Keputusan pakai feeling bos, tim jalan sendiri-sendiri tanpa arahan. Kita balik lagi ke OpenAI nih. Dan laba-laba circular economy yang menurut gue emang jenius sih. Manipulatif tapi jenius. Tapi sampai sekarang nggak bisa untung. Terus gimana? Nah ini nih, hal menarik mulai terjadi. Di balik layar, Sam Altman coba bikin karakter OpenAI itu berubah secara fundamental. Tujuannya apa? Biar bisa dapat duit lebih gede lagi.